Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari kehidupan yang penuh kegelapan ke kehidupan yang penuh terang benderang dengan cahaya iman dan cahaya ketauhidan. Sahabat sekalian, kali ini saya akan mempersembahkan video debat untuk sahabat sekalian. Saya akan membuat sedikit subtitlenya karena supaya saudara-saudara kita yang berada di luar sana yang tidak mengerti bahasa Indonesia juga bisa menikmati debat lintas agama ini. Nanti kita juga insyaallah akan mencoba mereaksi tipis-tipis video debat ini sehingga tidak mengurangi, tidak mengganggu sahabat sekalian dalam rangka menikmati video debat ini. Baik sahabat sekalian, langsung saja kita putarkan video debat lintas agama ini. Oke ya, Horas damai Kristus bersama kita. Selamat sore kawan-kawan semua, selamat sore aku ucapkan dari kota Medan. Saya anak Batak, kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini untuk membicarakan tentang firman Tuhan. Apakah firman Tuhan ini perlu untuk diperdebatkan? Ya, masih ada perbedaan pendapat di kalangan orang-orang Kristen. Kalau menurut aku sih, firman Tuhan ini juga perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena ini akan membuat satu daya tarik bagi orang-orang untuk mau membaca Alkitab itu. Demikian juga dengan kitab suci yang lain. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang Alkitab dulu, karena tidak etis untuk membahas dua kitab suci sekaligus. Sebab kita sama-sama orang yang menyembah Tuhan, tetapi kita tidak boleh lengah kalau Tuhan yang kita sembah itu berbeda. Tuhan yang disembah oleh orang Kristen tentu saja berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Bukan untuk menyalahkan antara satu sama lain, tetapi berbagi pendapat. Tidak ada salahnya di dalam sosial media ini. Nah, terima kasih kawan-kawan. Yang pertama aku katakan, terlalu banyak pendapat yang mengatakan kalau orang Kristen itu menyembah manusia. Tetapi aku selalu tegaskan berulang-ulang kali bahwa orang Kristen tidak pernah menyembah manusia. Tetapi Tuhan yang disembah oleh orang Kristen pernah menjadi manusia. Nah, itu ada dua hal yang berbeda. Kami tidak pernah menuhankan manusia, tetapi Tuhan yang kami sembah pernah menjadi manusia. Nah, itulah Tuhan Yesus. Nah, kenapa ini menjadi perdebatan sepanjang masa? Karena orang-orang hanya berpedoman dan berpatokan kepada ketika dia menjadi manusia. Orang-orang menghiraukan atau mengabaikan keselamatan yang didapat oleh manusia atas kedatangan Tuhan ke dunia, tanpa memperhitungkan ketika dia telah bangkit dari kubur, dia telah kembali ke surga. Artinya Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang bertahta di surga, pernah menjadi manusia. Ya benar, pernah menjadi manusia selama 33 tahun, dan setelah itu dia kembali ke surga, kembali ke tahtanya yang sejak semula dia bertahta di situ sebelum dia menjadi manusia. Jadi yang paling aku tegaskan untuk pembukaan ini, yang pertama adalah orang Kristen tidak pernah menyembah manusia, tetapi Tuhan yang disembah oleh orang Kristen adalah Tuhan yang pernah menjadi manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terlalu banyak juga orang-orang atau kawan-kawan di sosial media ini yang mengatakan agama Kristen itu ciptaan Paulus. Nah, untuk itulah aku hadir secara pribadi untuk menjelaskan tentang iman kekristenan. Kawan-kawan, sebelum Paulus menjadi orang Kristen, dia sudah menganiaya orang-orang Kristen. Artinya adalah tanpa campur tangan Paulus, orang Kristen itu sudah ada. Sebab orang Kristen itu awal-awalnya adalah orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Itulah yang disebut orang-orang Kristen sejak semula. Dan sampai sekarang kami hanya mengikuti mereka. Kami hanya mengikuti orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus itu. Itulah orang Kristen. Nah, bagaimana dengan Paulus? Kami tidak pernah menolak kalau orang di luar Yahudi mau mengikuti Yesus. Apalagi Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang Yahudi. Kalau dia mau bertobat, apa salahnya? Biarkanlah setiap orang
ikut menyembah Yesus. Biarlah semua suku dan bangsa ikut memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi yang perlu aku tegaskan lagi di item kedua, yaitu orang Kristen itu tidak pernah mengaku kalau agamanya diciptakan oleh Paulus. Sebab tanpa campur tangan Paulus atau dengan atau tanpa Paulus, orang Kristen sudah ada dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Siapa itu Tuhan Yesus Kristus? Siapa itu Tuhan Yesus Kristus? Yaitu Allah yang pernah menjadi manusia. Mungkin itu dulu ku sampaikan pada pembukaan ini. Yang pertama tadi adalah kami tidak pernah menyembah manusia, tetapi Tuhan yang kami sembah itu pernah menjadi manusia. Itulah bukti bahwa Dia Maha Kuasa, Dia bisa jadi apa saja. Yang kedua, agama Kristen bukan ciptaan Paulus, tetapi Paulus bertobat setelah orang Kristen itu ada, dan Pauluslah yang menganiaya orang Kristen pada mulanya. Mungkin itu dulu yang aku sampaikan. Akhir kata aku ucapkan terima kasih. Silahkan Ustaz. Dalam pembukaan yang dilakukan oleh Rudi Simamora ini, saya bisa mendapat beberapa poin penting, ya sahabat sekalian. Diantaranya dia mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu bukan manusia, tetapi pernah menjadi manusia, ya. Saya juga bingung kalau memahami ini. Kemudian dia juga mengatakan bahwa agama Kristen itu bukan diciptakan oleh Paulus, tetapi agama Kristen itu ada sebelum Paulus ada. Literaturnya saya tidak tahu dia dapatkan dari mana, karena ketika pada zaman Yesus itu agama Kristen secara khusus, secara spesifik Kristen itu belum ada, sahabat sekalian, ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan opening statement yang dilakukan oleh Ustadz Sugi, beliau dari pihak Muslim. Lanjut ya. Tadi sepertinya yang mau dibahas ini kan masalah Alkitab, kok larinya masalah ketuhanan Yesus, ya? Nggak apa-apa. Enggak, deh. dia bikin statement Ustadz, statement sama Iya. kayak Ustadz mau bikin statement dulu, statement. Oke, jadi di dalam Al-Quran sangat jelas sekali, Al-Baqarah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yakuluna hadza min indillahi liyastaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Nah, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, di sini saya tadi tertarik ketika ingin membahas Alkitab, begitu ya kan? Karena saya melihat bahwa apa yang diyakini kawan-kawan Kristen bahwa Bible itu firman Tuhan, ketika saya baca Bible sendiri, bahkan saya melihat asal-usulnya itu tidak jelas. Ya, ini tulisan siapa? Ya, karangan siapa, itu masih diragukan seperti itu. Tetapi justru Anak Bata ingin membahas tentang ketuhanan Yesus. Mengenai ketuhanan Yesus itu sendiri, saya tidak membawa iman saya di sini, tetapi berdasarkan apa yang tertulis di Bible. Ya, banyak ayat, mungkin ratusan ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu diutus sebagai utusan. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu diutus itu dijadikan Tuhan. Itu saya tidak pernah ketemu. Bukankah di dalam Amsal 3 ayat 5 sangat jelas dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Saya melihat kawan-kawan Kristen ini menuhankan Yesus itu hanya berdasarkan tafsiran, eksegesis. Gimana? Ya, berdasarkan eksegesis, tidak ada ayat yang begitu jelas, ya, yang begitu letterlek yang pengakuan Yesus sendiri bahwa Dia adalah Tuhan. Saya tidak
menemukan itu ya. Kemudian tadi saya lihat Bang Anak Batak mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bisa menjadi apapun karena bukti Tuhan Maha Kuasa. Nah, justru ketika Tuhan menjadi sesuatu, itu dia kehilangan kekuasaannya. Memang kita tidak bisa menghalang-halangi Tuhan. Kalau dia mau jadi apa-apa, mau jadi apa terserah Tuhan. Kita tidak bisa menghalanginya. Tapi ada satu yang bisa menghalangi Tuhan, bukan manusia, tetapi adalah sifat itu Tuhan itu sendiri. Di mana Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak seperti ciptaannya. Tuhan itu tidak mengalami perubahan bentuk. Sebagaimana yang kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 10-11. Engkaulah saksi-saksiku yang aku pilih. Sejak semula engkau tahu bahwa tidak ada Allah terbentuk sebelum aku. Dan sesudah aku tidak ada lagi. Akulah Tuhan Allah satu-satunya. Akulah juru selamat. Di sini sangat jelas sekali Tuhan itu tidak akan mengalami perubahan bentuk. Lalu kalau kita lihat di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18. Benarkah Tuhan akan tinggal bersama kita? Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak sanggup untuk menampungnya. Apalagi rumah yang kudiami ini. Lihat bagaimana pernyataan-pernyataan di dalam kitab Perjanjian Lama. Tuhan tidak seperti makhluknya, Tuhan tidak mungkin datang ke dunia. Dalam Bilangan 23 ayat 19, di situ sangat jelas dikatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Yesus anak manusia. Ya, Yesus jelas manusia. Banyak sekali Yesus mengaku anak manusia. Banyak ayat Bible yang berkata demikian. Ustadz, udah habis waktunya. Sahabat, itulah pendapat Ustadz Sugi. Beliau menanggapi tentang Alkitab dengan ayat Al-Quran, bahwa di Al-Quran ditegaskan bahwa mereka menulis Alkitab mereka itu dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengakui bahwa itu dari Allah. Tetapi karena si Anak Batak, Rudi Simamora tadi itu mengalihkan pembicaraan tentang ketuhanan, kemudian Ustadz Sugi juga menjawab tentang ketuhanan, bahwa di mana tidak ada satu dalil pun yang tegas di dalam kekristenan tentang ketuhanan Yesus. Itu jelas, sahabat sekalian. Dalil-dalil yang ada di dalam Bible itu kebanyakan menunjukkan dengan tegas bahwa Yesus itu adalah utusan. Ya. Seorang utusan, layaknya seorang nabi. Jadi sangat naif ketika kawan-kawan Kristen kemudian tidak memiliki dalil yang kuat tentang ketuhanan Yesus di dalam Bible mereka. Baik, kita simak diskusi selanjutnya. Oke, baik. Ketika Bapak tadi mengatakan tidak ada di dalam Perjanjian Lama itu bahwa Allah akan menjadi manusia, itu kebohongan yang mutlak. Sebab kitab para nabi menubuatkan bahwa Allah akan menjadi manusia. Contoh di dalam Yesaya 9 ayat 5, atau baca aja mulai dari ayat 1 sampai selesai, bahwa Allah itu akan menjadi manusia. Bahwa dia yang akan menjadi manusia ini akan menderita, itu ada di dalam Yesaya 53. Nah, jadi sudah terbantahkan. Oke. Tadi Bapak membawakan dalil dari kitab suci Bapak bahwa celakalah mereka yang menulis kitab suci dengan tangannya sendiri. Ya. Jujur saja kita orang Kristen percaya bahwa kitab suci itu ditulis oleh manusia. Sebab bagi kami orang Kristen, kalau ada kitab suci dari langit itu dongeng. Apakah zaman sekarang ada dongeng itu? Tidak. Pada abad-abad sebelum Masehi sudah ada dongeng seperti itu. Nah, setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, apakah ada dongeng seperti itu? Ada. Dongeng seperti itu. Ada seperti 7 pemuda yang tertidur. Banyak sekali dongeng yang mengatakan ada buku jatuh dari langit. Aku tidak sedang membicarakan iman siapapun. Tetapi kalau mau mengatakan ada kitab yang tidak ditulis manusia jatuh dari langit, yaitu dongeng. Apalagi di zaman sekarang ya, orang-orang akan menertawakan itu. Tetapi kalaupun ada orang yang mengimani itu, nggak masalah, kami tidak mengurusi. Artinya adalah memang benar yang Bapak katakan tadi itu, bahwa Alkitab yang kami pegang ini yaitu Kejadian sampai Wahyu, yaitu kitab Taurat, para nabi,
Mazmur dan Perjanjian Baru adalah ditulis manusia. Manusia yang menulisnya. Kitab Taurat ditulis oleh Musa sekitar tahun 1312 sampai 120 sebelum Masehi. Itulah yang ditulis Musa. Kitab para nabi ditulis sekitar 1000 Masehi. Dan kitab Mazmur ditulis di zaman kerajaan-kerajaan Israel, di zaman Nebukadnezar Raja Babel. Nah, kitab Perjanjian Baru itu ditulis kapan? Ditulis Masehi. Memang seluruh isi kitab suci ini ditulis oleh manusia. Sebab perkataan yang mengatakan ada kitab yang jatuh dari langit dalam iman kekristenan itu hanya dongeng sebelum tidur. Di dalam iman kekristenan ya, aku tidak berbicara tentang iman orang lain, silakan saja imani itu. Artinya memang benar bahwa Alkitab ini ditulis oleh tangan manusia dan ada perintah dari Tuhan untuk menulisnya. Tuhan memerintahkan Musa untuk menulisnya dan Tuhan memerintahkan para nabi untuk menulisnya. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan para rasul untuk menulisnya. Contoh Rasul Yohanes, Tuhan Yesus memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes dan tuliskanlah. Maka Yohanes menulis. Nah, artinya memang benar kitab suci kami ini tulisan manusia. Sebab kitab yang jatuh dari langit yang tidak ditulis oleh tangan manusia bagi kami itu adalah dongeng. Nah, 2 menit lagi. Sekarang mari kita berbicara tentang asbabun nuzul. Kitab Taurat asbabun nuzulnya itu adalah ketika orang Israel sedang bereksodus dari Mesir ke milik pusakanya, yaitu tanah Palestina. Itulah asbabun nuzul penulisan kitab Taurat. Selama 40 tahun mereka mengembara di padang gurun ini dalam perjalanan dari Mesir ke milik pusaka mereka di Palestina. Selama 40 tahun inilah kitab Taurat ini dituliskan oleh Musa. Itu asbabun nuzulnya. Kitab para nabi, asbabun nuzulnya adalah ketika raja-raja di Israel itu sudah ada, mulai dari Saul, Daud, Salomo sampai kepada Hizkia. Sekitar tahun 600 sampai 400 sebelum Masehi. Disitulah asbabun nuzul kitab para nabi. Nah, bagaimana dengan Injil? Injil sinoptik ditulis setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, jadi sekarang kita berbicara asbabun nuzul. Coba Bapak jelaskan asbabun nuzul kitab Bapak itu jatuh dari langit seperti apa asbabun nuzulnya? Kok bisa ada kitab yang tidak ditulis manusia? Nah, dan marilah kita jujur membicarakan kitab suci. Silakan Bapak jelaskan dulu asbabun nuzul kitab Bapak itu seperti apa sih? Kenapa bisa jadi satu kitab? Kapan itu ditulis menjadi satu kitab? Kapan itu dibuat menjadi 30 juz? Silakan Bapak jelaskan. Terima kasih. Sahabat sekalian, inilah dia Rudi Simamora ya. Dia tidak menjawab dengan clear apa yang ditanyakan oleh Ustaz Sugi tadi, terutama tentang ketuhanan, apalagi juga tentang Alkitab. Tapi kemudian dia mencoba mengalihkan lagi pembicaraan kepada Al-Quran. Padahal di awal dia sudah menekankan bahwa diskusi ini akan menekankan tentang Alkitab. Jadi memang si mantan narapidana ini, karena dia pernah menghujat, sahabat sekalian, menghujat agama Islam, menghujat Allah, dia ini baru saja keluar dari penjara. Tapi tidak apa-apalah ya, untuk kita bisa mengetahui bagaimana ceteknya, bagaimana kerdilnya pemikiran orang ini, sahabat sekalian. Kita lanjutkan lagi menyimak apa yang akan ditanggapi oleh Ustaz Sugi. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama sekalipun tidak ada Tuhan itu berencana untuk nuzul jadi manusia. Itu tidak ada. Yesus sendiri juga tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang jadi manusia. Itu saya tidak ketemu. Lalu kawan-kawan Kristen ini dapat dari mana pengajaran seperti itu? Nah, jadi di sini anak Batak mengalami gagal paham. Yang dibicarakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79 itu bukan berbicara tentang kitab yang gedebuk dari langit. Tidak ada pemahaman umat Islam seperti itu. Kami umat Islam itu memahami yang datang kepada Nabi Muhammad itu berupa kalam, bukan berupa tulisan, bukan. Nah, yang dimaksud di dalam surah Al-Baqarah ini orang yang menulis kitab tapi diakukan itu berasal dari Tuhan, dari Allah.
bukan Tuhan menulis kitab, bukan seperti itu maksudnya. Ya, lalu dikatakan itu dari Tuhan, bukan itu, redaksinya yang dimaksud. Ya, redaksinya itu dari Tuhan gitu. Yang dimaksud ayat Al-Baqarah ayat 79 itu seperti itu. Dia menulis kitab sendiri, lalu dikatakan ini redaksinya itu dari Tuhan, bukan tulisannya dari Tuhan, bukan seperti itu, tidak bisa dipahami secara harafiah seperti itu ya. Nah, saya buktikan Al-Quran itu adalah kalam yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dari Allah, malaikat Jibril, Rasulullah. Lalu Rasulullah menyampaikan dengan lisan. Para sahabat menghafal dan ada yang menulis. Nah, seperti itu. Dan nanti itu dibukukan pada waktu zamannya Umar bin Khattab. Nah, nanti setelah di zamannya Utsman mengalami karena adanya banyak percampuran catatan-catatan kaki dan perbedaan-bedaan bacaan, akhirnya oleh Utsman disatukan kembali, dikembalikan kepada bahasa aslinya, bacaan aslinya seperti mana orang-orang Quraisy, intinya seperti itu. Nah, saya tidak mau membahas terlalu jauh mengenai itu karena yang kita kritisi di sini adalah Bible. Nah, mengenai Bible itu sendiri saya katakan tidak jelas siapa penulisnya, tapi itu dikatakan berasal dari Tuhan. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa yang ngomong ini? Apakah mungkin Yohanes berkata dialah, sementara Yohanes adalah penulis kitab Yohanes? Bagaimana mungkin Yohanes berkata dialah terhadap dirinya sendiri? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ya, secara tata bahasa jelas ini bukan tulisan Yohanes. Demikian juga kalau kita lihat mengenai Matius, ternyata kawan-kawan Kristen mengatakan itu ditulis oleh Matius. Tetapi kita lihat di dalam Matius 9 ayat 29, Matius 9 ayat 9, sangatlah di situ dikatakan ketika Yesus melihat orang yang bernama Matius, Yesus berkata, "Hai Matius, ikutlah aku." Lalu ia mengikuti Yesus. Bagaimana mungkin kalau memang ini ditulis oleh Matius? Matius berkata dianya. Bukankah kata dia, katanya itu ditunjukkan kepada orang lain, bukan untuk dirinya? Ya, kalau kita lihat lagi kitab Keluaran, apakah itu ditulis oleh Musa? Contoh Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Mungkinkah Musa menyebut dirinya? Kalau memang kitab Keluaran tulisan Musa? Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Sekali-kali ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gunung sampai ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jelas ini bukan tulisan Musa. Kemudian kitab Yesaya. Nah, ini saya dikira bohong. Jelas-jelas di situ dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita. Bagaimana mungkin kata telah diartikan nubuatan? Saya telah makan, apakah artinya saya belum makan? Anak itu telah lahir. Masa lahirnya 700 tahun kemudian, yaitu Yesus. Padahal di Yesaya 9 ayat 5 sangat jelas dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Belum lagi kalau kita lihat rentetannya nanti disebut Bapa yang kekal, Raja ajaib. Kapan Yesus disebut Raja yang kekal? Kapan Yesus disebut El Gibor? Tidak pernah kita lihat seperti itu. Ya, mengenai kitab Yesaya jelas itu tidak cocok. Di sini penjelasan Ustaz Sugi sangat berkualitas ya sahabat sekalian. Beliau menjelaskan dengan gamblang bahwa tidak ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam Al-Quran. Yang terjadi di Mesir itu bukan merubah Al-Quran, tetapi mengumpulkan para hafiz untuk menyamakan logat bacaan daripada Al-Quran itu. Kemudian juga di masa Utsman, tidak seperti yang dituduhkan oleh si anak Batak tadi.
Kemudian Syekh Anak Batak juga belum menjelaskan dengan clear tentang konsep ketuhanan di dalam agama dia. Ya, apakah ini akan ada penjelasan pada segmen selanjutnya? Wallahu alam. Mari kita lanjutkan lagi menyimaknya. Oke, terserah mau percaya atau tidak. Aku hanya memberitahukan saja bahwa kita para nabi berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, bahwa Mesias akan datang ke dunia. Memang benar, iman kami itu berasal dari iman Yahudi. Coba Bapak menanyakan kepada orang Yahudi, apakah mereka sedang menanti-nantikan Mesias? Pasti mereka mengatakan, yes, kami sedang menanti-nantikan Mesias. Masalah belakangan, kalau Yesus ini belum mereka percaya sebagai Mesias, artinya memang benar Allah itu akan menjadi manusia. Artinya memang benar dalam iman Yahudi, Mesias itu akan datang ke dunia. Nah, sekarang kita kembali mempertegas tentang asbabun nuzul. Contoh nih, aku bikin nih contohnya ini ya. Contoh, ketika Tuhan Yesus berkata, Eli Eli lama sabatani, asbabun nuzulnya itu seperti apa nak Bata? Nah, asbabun nuzulnya itu adalah ketika dia hendak menyerahkan nyawanya, dia disalib. Jadi ada sebab musabab ayat itu turun. Nah, itulah yang mau saya tanyakan. Ketika Bapak berani mengkritik tentang Alkitab, artinya Bapak harus berani dikritik dong kitab suci Bapak, kan begitu? Oke, pertama aku jelaskan dulu tentang Alkitab, karena saya tidak akan pernah cari remis dalam berdiskusi. Septuaginta 70 rabi-rabi Yahudi telah diperintahkan untuk mengumpulkan semua kitab-kitab sebelum Masehi, yaitu tahun -2 Masehi. Sebelum Tuhan Yesus lahir, 70 rabi-rabi Yahudi telah mengumpulkan semua kitab-kitab yang ditulis para nabi. Ada kitab Taurat, ada kitab para nabi berupa gunungan-gunungan, ada kanon-kanon Ibrani, ada kanon-kanon Samaria, dan kanon-kanon Yahudi. Bahkan ucapan-ucapan berwibawa yang masih disimpan oleh orang-orang Yahudi. Semua dikumpulkan dan dikanon menjadi satu kitab, yaitu Perjanjian Lama. 70 rabi-rabi Yahudi yang melakukannya. Itu ya asbabun nuzul dari Perjanjian Lama. Oke, Perjanjian Baru. Perjanjian Baru adalah kesaksian para rasul. Contoh, Rasul Yohanes diperintahkan Tuhan Yesus untuk menulis. Lalu ada seorang raja yang berkuasa di masa itu, yaitu Theophilus, seorang penguasa. Bacalah Lukas 1, jelas di situ bahwa raja itu sudah menjadi Kristen, tetapi dia belum mempunyai kitab suci. Perjanjian Baru tidak ada. Maka dia memerintahkan untuk semua menulis kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka menulisnya. Itulah Perjanjian Baru. Jadi memang kitab suci ini adalah tulisan tangan manusia. Hikmatnya dapat dari Allah. Nah, sekarang aku balikan. Coba dong ceritakan kitab suci Bapak itu dari mana sumbernya. Contoh, ketika Buya Sakur mengatakan kalau kitab suci Bapak itu juga ditulis manusia, ada pro dan kontra di kalangan umat Islam. Nah, ketika siapa itu Bapak Islah itu seorang ulama juga, kalau Al-Quran yang Bapak pakai itu adalah produksi tahun 1924 di Mesir. Nah, pertanyaannya adalah tahun 1923 apa yang Bapak pakai? Kan begitu. Coba ceritakan dong sedetil yang kuceritakan itu. Kitab Taurat ditulis di zaman Musa, kitab para nabi ditulis zaman raja-raja orang Israel, kitab Mazmur ditulis oleh Daud, dan Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul. Artinya detail sekali, itulah kanon Perjanjian Baru. Sekarang aku menuntut Bapak, coba Bapak jelaskan kitab suci Bapak itu dari mana datangnya. Gitu loh. Karena menurut ulama Bapak yang memang seorang ulama diakui di Indonesia, kitab suci yang Bapak pakai itu adalah produksi Mesir 1924 loh. Artinya saya pastikan tahun 1923 tidak akan ada mushaf yang seperti itu di Indonesia. Karena itu baru diproduksi tahun 1924 di Mesir. Ada videonya. Jelas itu, tidak bisa dibantah itu. Nah, makanya aku bilang, coba jelaskan asbabun nuzul kitab Bapak itu seperti apa sih? Kalau Bapak tadi mengatakan kalamnya itu dari Allah, apa yang disuruh dibaca? Contoh asbabun nuzul surah Al-Iqra. Nah, aku memberikan contoh ini ya, aku tidak mau menjelaskan tentang iman Bapak. Aku memberikan contoh. Ketika malaikat Jibril berkata, Iqra. Nah, artinya ada yang mau diikro gitu. Ada yang mau diikro. Artinya memang benar ada kitab yang turun dari langit. Kalau tidak ada yang mau diikro, apa yang mau diikro? Kan sampai 3 kali itu ikro.
Ikro katanya. Bahkan Rasulullah berkata, aku tidak bisa baca. Apa yang mau dibaca? Artinya memang ada dalam iman Bapak, ada kitab yang jatuh dari langit. Menurut aku, karena Rasulullah disuruh untuk membaca. Tapi biarpun gitu, silakan Bapak jelaskan dulu asbabun nuzul kitab Bapak itu seperti apa. Terima kasih. Inilah ya gambaran kekristenan di Indonesia. Dia tidak menjawab apa yang ditanyakan orang, tetapi dia malah memutar ke sana, memutar ke sini. Dia mengatakan, dia menjelaskan tentang asbabun nuzul penulisan Biblos atau Bible. Ya, kekristenan di Indonesia memang acap sekali memakai istilah-istilah dari agama Islam. Asbabun nuzul itu hanya dipakai di dalam agama Islam dan terkhusus untuk berbicara tentang Al-Quran. Bahkan hadis itu bukan asbabun nuzul namanya, tetapi asbabul wurud. Nah, ini si anak Batak mengaitkan asbabun nuzul ini dengan Taurat, dari Injil, dengan Bible. Sejak kapan para pendeta atau bapak-bapak gereja itu berbicara tentang asbabun nuzul Bible? memang kekristenan di Indonesia ini kadang-kadang berusaha untuk menyaru ya, seperti membuat dirinya seperti Islaman begitu, Masya Allah ya. Kemudian dia juga kembali menyerang tentang kejadian yang di Mesir tentang penulisan Al-Quran. Tidak ada hubungannya sama sekali, dan tadi juga Ustaz Sugi sudah menjelaskannya. Baik, sekarang kita dengar kembali Ustaz Sugi. Anak Batak tidak menyentuh sedikit pun yang saya permasalahkan. Justru dia sibuk menyerang Islam. Islam itu simpel, anak Batak, ya. Al-Quran itu dari Allah, diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah disampaikan kepada para sahabat. Sahabat ada yang menghafal, ada yang menulis. Kan begitu. Ya, kemudian tadi udah saya terangkan itu di zamannya Abu Bakar ya, kalau nggak salah itu Al-Quran dibukukan pertama kali. Kemudian di zamannya Utsman, karena Al-Quran itu sudah tercampur adanya catatan kaki, pendapat-pendapat ya kan, itu dimurnikan kembali dan dikembalikan lagi bacaannya sebagaimana lisannya Rasulullah sesuai dengan bacaan Quraisy. Quran yang sudah bercampur aduk ini akhirnya dibakar, kemudian para hafiz dikumpulkan untuk membuat Quran sesuai dengan hafalan mereka. Nah, Quran yang diproduksi zamannya Utsman ini bukan dikoreksi pakai tulisan, tapi pakai hafalan, para hafiz dikumpulkan. Lalu mengenai Mesir, ya, ini Anda salah besar. Mesir ini bukan bikin Quran baru. Di Mesir itu hanya penyempurnaan tanda baca. Kalau dulu itu masih gundul, ya, orang luar nggak bisa untuk membaca seperti itu. Tapi kalau orang Arab bisa. Tetapi apakah penambahan tanda baca itu merubah bunyi dari Al-Quran? Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari zaman Nabi sampai sekarang masih seperti itu. Anda tanya, lalu bagaimana sebelum tahun 24? Anda lihat ada Al-Quran di Alor, ya. Di Alor itu ada Al-Quran yang usianya ratusan tahun. Tidak ada bedanya dengan Al-Quran yang kita baca. Ada di Alor. Dan itu sudah diselidiki oleh Kemenak. Tidak ada perbedaan. Gitu loh. Mengenai Al-Quran itu tidak mengalami perbedaan sedikit pun, ya. Nah, kemudian mengenai Yesaya, Anda tadi mengatakan saya bohong. Jelas-jelas di situ di dalam kitab Yesaya, ya, itu dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita. Kok bisa dipahami itu akan terjadi di masa datang? Bukankah kata telah itu artinya menceritakan sesuatu yang telah terjadi? Makanya tadi saya katakan saya telah makan. Apakah itu artinya seminggu kemudian saya baru makan?
atau saya sudah makan? Coba kita pakai deh akal sehat ini. Jangan terpaku hanya kepada dogma. Ini Anda sentuh tadi mengenai Keluaran, bukan ditulis oleh Musa. Yohanes juga bukan ditulis oleh Yohanes. Karena saya menemukan kejanggalan di situ. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya, kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini siapa yang ngomong? Apakah mungkin Yohanes ngomong untuk dirinya sendiri? Dia ngomong dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya. Tidak mungkin lah. Tidak diketahui, apalagi kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dalam bahasa Yunaninya, Yohanes dan Petrus itu dikatakan agramatos idiotai, tidak terpelajar dan idiot, tek bahasa Ibraninya. Bagaimana ini? Orang yang tidak terpelajar juga dikatakan idiot di dalam bahasa Yunaninya, nulis kitab. Nah, ini aneh, makanya ini aneh gitu ya. Mengenai Al-Quran, apakah yang ditunjukkan itu berupa tulisan? Tidak. Tapi kenapa disuruh baca? Ini saya kasih analogi. Saya sering menyuruh anak saya, nak, sebelum makan baca doa dulu ya. Apakah saya menunjukkan teks? Tidak. Seperti mungkin Anda juga melakukannya kepada anak-anak Anda. Nak, baca doa Bapa kami. Tidak perlu Anda menunjukkan teks. Apa itu artinya? Artinya disuruh melafalkan. Lafalkan ini. Ya. Seperti contoh gini, di room ini saya bilang, mari kita baca surah Fatihah bersama-sama. Apakah kita membaca teks? Tidak. Artinya itu melafalkan. Jadi ayat-ayat Allah yang datang kepada Nabi Muhammad itu berupa kalam, bukan berupa teks. Terima kasih. Ya, Ustaz Sugi kembali menegaskan bahwa pada tahun 1924 di Mesir itu bukan merubah Al-Quran, tetapi menyamakan, kemudian membuat tanda baca di dalam membaca Al-Quran. Sehingga orang-orang ajam, orang-orang yang bukan Arab, itu mudah membacanya dengan seragam. Jadi si anak Batak ini kembali ingin memutarbalikkan fakta dan memframing bahwa apa yang terjadi di Mesir itu adalah merubah Al-Quran. Masya Allah, ya. Itulah, nggak tahu kita kenapa ada orang-orang yang kemudian sudah capek kita jelaskan, fakta dan datanya sudah ada, tetapi masih saja ngeyel. Ya, luar biasa orang-orang seperti ini ya, sahabat sekalian ya. Tidak kemudian Ustaz Sugi juga menjelaskan bahwa tidak sama dengan Bible mereka seperti Petrus dan siapa tadi yang Yohanes ya, apa ya, yang dua orang tadi Ustaz Sugi katakan bahwa mereka itu jangankan menulis, bahkan ada data di dalam kitab mereka yang mengatakan mereka berdua ini adalah idiot dan tidak terpelajar. Bayangkan ada orang seperti ini kemudian menuliskan kitab suci. Apa kejadian sahabat sekalian? Ya. Kemudian anak Batak juga hanya mengelak-mengelak saja dan menyerang tanpa sasaran yang jelas anak Batak ini. Baik, kita lanjutkan apa yang kemudian akan diucapkan atau diutarakan oleh anak Batak ini lagi ya, sahabat sekalian. Oke, iya, aku mengucapkan terima kasih. Artinya Bapak mengakui kalau Quran itu pernah bercampur, makanya dibakar, kan begitu. Jadi jangan lagi klaim kalau kitab suci Bapak itu tidak ada perubahan. Bapak sendiri loh yang mengatakan tadi, ada rekamannya, bahwa pernah bercampur dan pernah dibakar. Kan begitu. Nah, jadi itulah yang memang jujur, itu memang itu. Semua kitab suci mengalami ortodoksi dari tahun ke tahun. Jadi jangan lagi katakan kalau kitab suci Bapak itu tidak ada perubahan sama sekali dari zaman Rasulullah. Kan begitu, ada rekamannya loh. Bapak mengatakan kenapa dia dibakar, karena pernah bercampur. Ia bercampur dengan kata-kata mutiara, aku tidak tahu juga. Kan begitu, artinya memang pernah bercampur dan pernah dibakar. Dan Quran di zaman Rasulullah itu tidak ada tanda bacanya, itu yang kutangkap tadi. Maka Mesir membuat tanda bacanya, kira-kira kayak gitulah kira-kira ya. Itu yang aku tangkap. Artinya di zaman Rasulullah, Quran itu
ada 30 juz dan pernah dibukukan tetapi bercampur. Lalu yang bercampur ini dibakar. Lalu Mesir membuat tanda bacanya, karena yang dibakar ini mungkin belum ada tanda bacanya. Maka Mesir membuat tanda bacanya. Jadi memang benar, seluruh kitab suci itu mengalami ortodoksi. Sebab tidak ada kitab yang jatuh dari langit. Nah, dalam hal baca tadi, kenapa anak-anak kalau kita suruh membaca, baca doa Bapa kami? Karena dia sudah hafal. Artinya sebelum kita suruh dia membaca, dia sudah pernah membaca itu di Alkitab, maka dihafalnya, maka dia membacanya. Nah, kita berbicara tentang wahyu pertama. Artinya belum pernah ada Al-Quran sebelumnya. Dan beliau disuruh membaca. Tapi oke lah, kalau itu nggak apa-apa. Nah, terima kasih ya. Berarti tadi Al-Quran itu di zaman Rasulullah pernah dibakar. Kenapa dibakar? Karena bercampur. Lalu direvisi, dibuat menjadi satu kitab, tetapi berdasarkan hafalan. Kan begitu, berdasarkan hafalan. Kalau yang di kitab itu tidak dibikin lagi itu jadi contoh, udah dibakar itu. Kenapa dibakar? Karena sudah bercampur. Jadi yang 1924 yang di Mesir ini adalah hasil dari hafalan. Katakanlah dipanggil hafiz dari seluruh dunia. Dikumpulkanlah itu di Mesir, baru disuruhlah mereka membaca apa yang dihafalnya. Lalu yang dihafalnya itu ditulis menjadi kitab suci. Nah, soal kebenaran hafalan ini ya maaf saja, akan menimbulkan kegaduhan juga itu ya. Hafalannya yang satu seperti ini, hafalannya yang satu seperti ini. Ya mungkin mereka mempunyai standarisasi untuk menyusun itu kawan-kawan ya. Oke, baik. Sebelum aku menjawab tentang Alkitab, aku sebutkan satu lagi. Coba sebutkan, jelaskan asbabun nuzul surah Al-Fatihah. Asbabun nuzulnya itu seperti apa? Nah, itu yang kutuntut nanti. Asbabun nuzul surat Al-Fatihah. Baik, aku menjawab dari Alkitab. Alkitab itu tulisan manusia, aku akui. Alkitab itu tulisan manusia, yang menulisnya para rasul. Oke, tetapi terjemahan bahasa Indonesianya seakan-akan ini bukan para rasul yang menulisnya, kan begitu? Nah, itu karena membaca terjemahan. Kalau aslinya di dalam kitab-kitab yang ditulis itu, semua manuskripnya itu masih tersimpan. Manuskripnya itu masih tersimpan. Ya, katakanlah aku kembali mengandalkan Vatikan. Manuskripnya itu masih tersimpan di Vatikan. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dari manuskrip asli. Jadi memang benar kitab suci orang Kristen itu adalah tulisan manusia. Dan sesuai dengan pengakuan Bapak juga, kitab suci Bapak juga tulisan manusia ternyata. Tadinya hanya dihafalkan, lalu didengarkan hafalan itu, lalu ditulis menjadi kitab suci. Ternyata benar, sama-sama tulisan manusia. Kalau sama-sama tulisan manusia, jangan saling mendahului. Marilah kita mengakui kalau kitab suci itu memang benar, sama-sama tulisan manusia. Jangan lagi katakan bahwa hanya kitab suci kami itu tulisan manusia. Ternyata memang benar sesuai dengan pengakuan Bapak. Kitab suci Bapak itu juga tulisan manusia. Dengan cara apa? Yaitu kalamullah yang disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat, lalu para sahabat menulisnya. Artinya memang benar kitab suci manusia. Sampai di sini anak Batak masih belum menyentuh apapun yang ditanyakan oleh Ustaz Sugi. Dia hanya bergaya berlogat meyakinkan ya, berlogat meyakinkan, tetapi tanpa data-data. Ya, sahabat sekalian, pada era-era modern orang-orang semua terpelajar hari ini, apakah gaya-gaya pembohong seperti ini akan laku di kita? Memang gayanya meyakinkan, tetapi diiringi dengan zero data, itu membuat kita muak mendengarkan orang-orang seperti ini. Ini mungkin gaya-gaya yang masih laku di era-era tahun 80-an, 60-an atau 40-an ke belakang lah ya sahabat sekalian. Di era-era manusia modern hari ini, gaya-gaya seperti ini, ngomong penekanan intonasi yang dibuat-buat ini bisa membuat orang ketawa ya.
inilah mungkin yang apa istilahnya, tong kosong nyaring bunyinya ya. Jadi nggak ada isi apa-apa yang dijelaskan, hanya intonasi penekanan-penekanan dengan gaya ya sahabat sekalian. Tetapi tetap belum menyentuh pada titik persoalan. Waktu Anda habis, tapi tidak sedikit pun menyentuh yang saya perkarakan ya. Anda tapi tetap saja mengatakan itu ditulis oleh para saksi. Sementara penulisan yang nulis siapa saja masih kita ragukan. Nah, mengenai Al-Quran itu sendiri, itu secara bunyinya ya, menjelaskan seperti apa ya, itu tidak mengalami perubahan. Ketika dibakar itu bukan terus setelah dibakar mengalami perubahan, tidak. Setelah dibakar selesai sudah. Al-Quran tidak tercampur lagi dengan pendapat, tidak tercampur lagi dengan catatan-catatan kaki. Tidak seperti itu. Justru ketika selesai dibakar, ya itu kembali murni lagi. Gitu loh. Jangan mengatakan Al-Quran itu sudah masih tercampur. Padahal maksudnya Utsman bin Affan untuk membukukan kembali Al-Quran itu untuk menjaga kemurniannya, bukan malah tercampur lagi. Walaupun penyempurnaan tanda bacanya itu dilakukan di Mesir pada tahun 24, itu tidak merubah dari bunyi kalam Allah itu. Misalnya di zaman Nabi dikatakan Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai sekarang bunyinya seperti itu. Walaupun zaman dulu itu ditulis gundul tanpa adanya fathah kasroh domah, ya itu tidak merubah dari bunyinya itu. Bunyinya tetap sama. Nah, bagaimana hafalan itu? Apa masih bisa dipertanggungjawabkan? Nanti yang satu begini hafalannya, satu begitu? Tidak. Karena hafalan ini selalu dikontrol. Yang namanya halakah Quran. Ya, ini terus dikontrol, saling mengontrol. Kalau ada salah diingatkan. Nah, begitu. Jadi tidak ada perselisihan. Hafalan tidak ada ditemukan. Perselisihan nggak ada. Ya, karena ada pengontrol. Nah, seperti itu. Apalagi tadi mengenai asbabun nuzul surah Fatihah, ya, asbabun nuzul surah Fatihah atau sebab turunnya Al-Fatihah itu menjadi salah satu penguat bahwa surah ini diturunkan di kota Mekah. Menurut ulama, ya, Al-Imam Al-Wahidi dalam kitab Asbabun Nuzul dan As-Salabim surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah dalam suatu berdasarkan perbendaharaan di bawah Arsy. Asbabul Nuzul surah Al-Fatihah diceritakan oleh Al-Hafiz Abu Saibah dalam kitab Al-Musnaf, Al-Imam Abu Nuaim dan Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah serta As-Salbi dan Al-Imam Al-Wahidi dari hadis Amr bin Surahil. Menurut keterangan kitab tersebut, asbabun nuzul berkaitan dengan momen Rasulullah di Gua Hira. Cukup ya, nanti waktu saya habis untuk menerangkan ini. Nah, saya ingin deh Anda menjawab yang saya permasalahkan. Kitab yang katanya ditulis oleh Musa ternyata bukan ditulis oleh Musa. Kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan 34 ayat 5, di situ sangat jelas dikatakan maka matilah Musa. Bagaimana mungkin orang mati menulis kitab? Coba, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran itu tadi. Mereka itu menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, tapi dikatakan ini dari Allah. Yang dari Allah itu bukan berupa kitab gedebuk dari langit, tidak seperti itu. Maksudnya redaksinya, ya, redaksinya itu dari Allah. Yang nulis tetap manusia. Redaksinya itu dikatakan dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah, tapi karangan mereka sendiri, ngarang-ngarang. Makanya tidak jelas siapa ini penulisnya. Seperti itu. Nah, mengenai lafalan itu, tidak harus baca dulu. Kita mengajari anak-anak kita dari balita
Anak-anak kita belum bisa baca, sudah kita ajari untuk doa makan misalnya, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, setelah anak itu tahu, kita suruh, nak baca doa sebelum makan. Bukan berarti anak saya sodorin untuk membaca, tidak. Artinya untuk melafalkan, ya. Jadi Rasulullah itu bukan disuruh baca teks, tapi disuruh lafalkan, begitu. Ustaz Sugi kembali menjelaskan dengan gamblang, dengan ringkas, padat, jelas, dan berdata ya sahabat sekalian, bahwa tidak terjadi apa-apa dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak diubah, karena Al-Quran itu tidak berdasarkan tulisan yang ada, tetapi berdasarkan kalam, berdasarkan lisan, ucapan. Kemudian ucapan dan lisan itu dihafalkan dan itu dikoreksi terus menerus, ya, dijaga. Bukan hanya satu orang, ribuan orang. Kalau hari ini jutaan orang yang menghafal Al-Quran, sahabat sekalian. Jadi tidak seperti kitab suci yang lain, hanya ditulis dan tidak ada yang menghafalkannya. Kalau seandainya hari ini terjadi bencana besar, semua kitab itu hanyut atau terbakar, maka yang tersisa satu-satunya, saya boleh katakan seperti itu, adalah Al-Quran. Karena Al-Quran apa? Al-Quran tersimpan di dalam dada kita, di dalam pikiran kita, di dalam ingatan kita. Dan itu bukan hanya satu orang, itu jutaan orang yang menghafal. Ya, jadi sangat logis ketika Al-Quran itu dikatakan bahwa dia itu asli dari awal turunnya sampai hari ini, dia itu tetap asli, kemurniannya itu terjaga. Tidak seperti kitab-kitab lain, ditulis dan terus ditulis, bahkan direvisi dan terus direvisi. Ada kitab suci yang seperti itu, sahabat sekalian. Oke, baik. Asbabun nuzul tidak ada seperti itu, Pak. Tidak ada asbabun nuzul seperti itu. Contoh ya, biar ku beritahukan sama Bapak asbabun nuzul itu. Contoh, ketika turunnya ayat At-Tarim, contohnya At-Tarim 1 lah contohnya ya. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah sedang mengalami satu perkara atau satu masalah, bukan masalah sih sebenarnya, satu perkara lah dengan istri-istrinya, yaitu tentang Zainab. Itulah asbabun nuzulnya. Artinya ketika Rasulullah SAW masih menimang-nimang, berpikir-pikir untuk menikahi Zainab, maka turunlah ayat ini. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Itu asbabun nuzul, Pak. Itu asbabun nuzul, sebab musabab ayat itu turun. Itulah yang dimaksudkan asbabun nuzul. Semoga Bapak paham. Itu contohnya. Nah, yang kutanya tadi, pada saat apa surat Al-Fatihah itu turun? Pada saat apa surat Al-Fatihah itu diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW? Pada saat kapan, sedang apa, dan sedang mengapa gitu ya. Nah, itu tolong Bapak jelaskan nanti ya. Oke, baik, aku jawab. Iya, kitab Taurat itu ditulis oleh Musa, benar. Yang ditulis oleh Musa adalah perkataan Tuhan yang datang kepadanya dan hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada orang Israel melalui hambanya Musa. Nah, yang menjelaskan tentang kitab yang ditulisnya ini adalah Esra dan Joshua. Joshua lah yang meneruskan, menceritakan tentang apa yang dialami Musa di akhir hidupnya. Contoh dalam Alkitab, lalu Musa mati pada saat dia berumur 120 tahun. Tentu saja bukan Musa yang menulis itu, bukan, tetapi Joshua. Joshua sedang menjelaskan akhir hidup Musa, sebab Joshua lah
yang melihat itu. Tetapi pun demikian, kelima kitab Taurat itu, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, digolongkan kepada hukum Taurat, yaitu hukum Musa. Jadi sudah benar tadi koreksi Bapak itu. Mana mungkin Musa menuliskan dia mati? Yang menuliskan dia mati adalah Joshua, Esra melalui penglihatan. Makanya ada kitab Taurat. Jadi sudah ku jawab ya. Artinya aku masih jujur sampai sekarang bahwa Alkitab itu adalah tulisan manusia, ilhamnya dari Allah. Ya benar, ilhamnya dari Allah. Nah, lalu tadi yang mengatakan kalau saya memframing, Bapak sendiri yang mengatakan tadi kalau Quran itu pernah bercampur. Karena bercampur makanya dibakar. Artinya tidak asli lagi dari zaman Rasulullah sampai ke zaman sekarang. Bukan itu lagi. Paham tidak Bapak? Bapak tadi yang mengatakan kalau Al-Quran itu pernah bercampur. Ada rekamannya. Bapak yang mengatakan Al-Quran pernah bercampur dan pernah dibakar. Kenapa dibakar? Karena bercampur. Nah, artinya tidak asli lagi. Sejak dari zaman Rasulullah, bukan itu lagi yang sekarang. Yang di zaman Rasulullah sudah dibakar, kata Bapak. Bapak yang bilang kok, bukan aku yang bilang ya. Nah, jadi 1924 di Mesir dibikin tanda bacanya. Lalu Bapak mengatakan maknanya tidak berubah. Coba tanyakan sekarang anak SD aja. Mengenai tentang Quran, tanda bacanya aja berbeda, maka maknanya pasti berbeda. Makanya sekarang orang yang belajar ngaji itu tanda bacanya tidak bisa itu salah. Apalagi lah tidak ada tanda baca, bagaimana mungkin maknanya sama? Sedangkan satu tanda baca aja maknanya bisa berbeda. Apalagi lah satu Quran tidak ada tanda bacanya. Semoga Bapak paham. Nah, sekarang coba Bapak jelaskan dulu kepada seluruh dunia ini, asbabun nuzul surat Al-Fatihah itu seperti apa? Apa sebab musabab surah Al-Fatihah itu turun ke dunia ini? Yaitu dari Allah kepada Rasulullah SAW. Oke, waktunya sudah habis. Anak Batak ini hanya terus mengulang perkataannya, mengulang itu saja tanpa membawa data dan mempersoalkan. Pada sesi ini dia sudah mempersoalkan pula tentang asbabun nuzul surah At-Tahrim. Ya, jadi ini anak SD pun bisa dapat, anak sekolah dasar pun bisa dapat dia asbabun nuzul ini. Hanya dengan ceklek di Google atau di laptop saja sudah dapat. Jadi dia mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan sebenarnya. Yang saya kurang suka ya sahabat sekalian dengan orang-orang seperti ini, mereka itu selalu tidak bisa membaca. Nah, tidak bisa membaca. Kalau di Indonesia orang-orang seperti ini acap sekali tidak bisa membaca. Kata Allah mereka baca Allah. Ya, kadang-kadang mereka baca Allah. Ya. Jadi tidak ada yang bisa membaca nih. Dua kata ini mereka hampir semuanya itu tidak bisa membaca. Saya pastikan tidak bisa membaca. Masa Allah itu ada huruf A, ada L double 2, kemudian ada A, ada H, mereka baca Allah. Kalau bacaan Allah itu kan hanya satu L-nya, A, L, A, H. Itu baru betul Allah. Tapi kalau A, L, L, A, H itu bacanya Allah dan bukan Allah. Jadi lidah mereka ini memang seperti lidah sudah kena api neraka, sudah kaku untuk membaca ya sahabat sekalian. Saya kasihan ketika melihat orang-orang seperti ini. Iya, baik. Jadi dia tidak bisa menunjukkan siapa penulis kitab Keluaran. Ya, saya lihat hanya berdasarkan asumsi saja. Itu ditulis oleh Yosua. Yosua nggak pernah ngaku dia nulis kitab itu. Nggak ada pengakuan Yosua. Ya, nggak ada. Padahal di situ sangat jelas
ketika Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Ini perkataan siapa? Tidak jelas ya. Makanya benar yang dikatakan Al-Quran, mereka itu ngarang-ngarang. Tapi dikatakan itu asalnya dari Tuhan. Padahal itu karangan mereka sendiri. Maka benar yang dikatakan di dalam Yeremia 8 ayat 8. Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Yohanes, bukan ditulis oleh Yohanes. Faktanya di dalam Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya, kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa yang ngomong ini? Tidak mungkin itu adalah Yohanes. Matius 9 ayat 9, ketika Yesus melihat Matius yang sedang duduk di rumah cukai, maka Yesus berkata kepadanya, bagaimana mungkin Matius menyebut dirinya nya? Berkata kepadanya, hai Matius, ikutlah aku. Maka berdirilah ia mengikuti Yesus. Apakah mungkin Matius bercerita tentang Matius, Yohanes bercerita tentang Yohanes, Musa bercerita tentang Musa? Inilah kebenaran Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian mengenai tanda baca. Ya, kalau tanda baca itu yang sudah benar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dibaca jadi Bismillah, ya salah. Jadi tanda baca itu dibuat berdasarkan bunyi, bukan bunyi dibuat berdasarkan tanda baca. Jangan dicampur, jangan dibolak-balik. Ada bunyi, contoh saya berkata kepada, lalu kata-kata saya ditulis kepada. Jangan ditulis kepala. Kalau ditulis kepala tentu berbeda dengan yang saya bunyikan. Ini sapu. Tulis kata-kata saya, ini sapu. U-nya jangan diganti I. Ini sapi. Ya berubah kalau begitu. Jadi bunyi itu yang menjadi dasar. Bukan tata bahasa, bukan tanda baca yang menjadi dasar, bukan. Bunyi ditulis. Nah, setelah ditulis sesuai dengan bunyi, jangan dirubah bunyinya, tanda bacanya. U tetap U, I tetap I. Begitu baru benar ya, bro. Lalu mengenai asbabun nuzul surah Fatihah, tadi sudah saya bahas sekilas. Itu ada kaitannya dengan turunnya wahyu di Gua Hiro, dan itu penjabarannya panjang. Ya, asbabun nuzul ini saya baca aja, saya nggak mau berani ngarang-ngarang. Asbabun nuzul surah Fatihah diceritakan oleh langsung aja ya. Nah, menurut keterangan kitab-kitab tersebut, ini tadi sudah saya baca kitab-kitabnya ya, langsung saja. Menurut keterangan kitab-kitab tersebut, asbabun nuzul berkaitan dengan momen asbabun nuzul surah Fatihah berkaitan dengan momen Rasulullah di Gua Hiro. Dikisahkan Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dan mengabarkan kepada istrinya Khadijah. Kemudian beliau pun diajak oleh Khadijah untuk menemui Warokoh. Di sana Rasulullah mulai menceritakan pewahyuan kepada Warokoh. Rasulullah bercerita bahwa ketika beliau tengah sendiri, beliau seringkali mendengar suara dari belakang yang memanggilnya. Rasulullah bersabda, ya Muhammad, ya Muhammad, ya. Muhammad mendengar suara itu, aku pun lari. Kemudian Warokoh menjawab, jangan engkau berbuat begitu. Jika engkau mendengar suara itu, tetap tenanglah engkau sehingga dapat engkau mendengar apa lanjutan perkataan itu. Rasulullah pun menuruti perkataan Warokoh hingga beliau kembali menemui dan bercerita. Datang lagi dia dan terdengar lagi suara itu, ya Muhammad, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sehingga sampai pada waladhdallin. Ternyata surah yang sempat didengar Rasulullah SAW tersebut adalah wahyu surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Riwayat ini menjadi bukti bahwa surah Al-Fatihah termasuk dalam surah Makkiyah. Nah, ini menurut pendapat para ulama. Saya nggak berani ngarang, bos. Ya, saya tidak berani ngarang. Itu yang tertulis seperti itu. Memang benar apa yang dikatakan oleh Ustaz Sugi. Tidak ada pengakuan apapun dari penulis kitab mereka tentang siapa yang menulis kitab mereka itu. Misalnya Joshua tadi Ustaz Sugi katakan,
tidak ada pengakuan langsung dari Joshua bahwa kitab itu dia yang menuliskan. Jadi di sini anak Batak ini atau Rudi Simamora ini betul-betul hanya asumsi saja. Asumsi saja yang dia bawa, tidak ada data. Kalau yang aku tahu, kalau mau berbicara jujur ya, memang susah orang yang jujur ini berbicara. Kalau aku sih berani berbicara jujur tentang kitab suci, bahwa kitab suci kami itu memang ditulis manusia. Nah, kalau yang aku tahu, surah yang pertama turun itu adalah surah Al-Iqra. Itu yang di Goa. Yang kedua itu, surah yang kedua turun, yaitu wahai orang-orang yang berselimut. Asbabun nuzulnya itu, ketika Rasulullah pulang dari tahanutsnya, lalu dia ketakutan berselimut di rumahnya. Turunlah surah itu, wahai orang-orang yang berselimut. Itu surah yang kedua turun. Nah, yang ketiga adalah ketika dia hendak menjumpai Waraqah bin Naufal, pendeta. Di tengah jalan dia melihat malaikat yang menemui dia di gua itu. Nah, maka malaikat itu berkata, jangan kamu ketakutan. Nah, itulah urutannya. Nah, di dalam Al-Quran yang sekarang, surah Al-Fatihah itulah yang pertama dibuat. Artinya memang ada perubahan. Seperti yang Bapak bilang itu udah benar. Quran yang pertama itu, yang asli, itu sudah dibakar. Kan sudah Bapak akui tadi. Artinya memang ada perubahan. Nah, ketika Quran yang pertama itu dibakar, yang sekarang yang Bapak pakai itu adalah produksi tahun 1924 di Mesir, yaitu berdasarkan dari hafalan-hafalan. Katakanlah panitia memanggil seluruh hafiz dari seluruh dunia, lalu mereka disuruh membaca, lalu dituliskanlah menjadi Al-Quran 30 juz. Sekalianlah dibikin tanda bacanya. Artinya memang benar ada perubahan, kan begitu. Itu fakta, tidak bisa dibantah itu. Sebab semua kitab suci mengalami ortodoksi atau perubahan. Nah, di zaman Gubernur Irak pada tahun 800 Masehi masih terjadi perdebatan di kalangan ulama, mana yang dimasukkan ke Quran, mana yang tidak dimasukkan ke Quran. Itu ulama Bapak sendiri loh yang bilang masih terjadi perdebatan di antara ulama, kan begitu. Nah, tetapi karena setiap orang yang memprotes tentang Al-Quran ini akan mendapati ganjaran hukum yang sangat berat. Contoh kita lihat Panji Gumilang. Artinya ada hukum yang membatasi orang memprotesnya. Contoh Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali dibunuh? Sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab itu. Kenapa Sayyidina Ali dibunuh pada saat sholat subuh? Artinya memang benar, kalau tidak bisa diprotes, ya sudah imani aja. Meskipun tidak ada kejujuran di dalamnya, imani saja. Katakanlah bahwa Al-Quran itu memang asli, mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Katakan aja lah asli. Tetapi jangan salah kawan-kawan, itu adalah kebohongan kalau mengatakan itu asli. Mutlak itu, semua kitab suci mengalami ortodoksi. Nah, demikian juga dengan kitab suci orang Kristen. Septuaginta, 70 rabi-rabi Yahudi, memang benar mereka lah yang mengkanon itu kitab suci itu. Itu kita akui sebab kita adalah orang-orang yang jujur. Mereka lah yang mengkanon kitab suci itu, 70 rabi-rabi Yahudi. Jadi biar jelas sekali lagi ya, kalau kalian mau aman-aman saja, ya sudah bilang aja itu Quran dari zaman Rasulullah sampai sekarang asli. Lanjutkan aja lah. Terserah, imani saja itu. Tetapi fakta tidak bisa dibohongi. Bahwa seluruh kitab suci mengalami ortodoksi, mengalami perubahan. Tetapi masalahnya adalah, ketika ada orang yang memprotes, maka hukum menanti. Makanya orang takut memprotes.
Nah, oleh karena itu imani sajalah. Itulah Quran yang diturunkan Rasulullah SAW, dan itulah yang dipakai oleh umat Islam sampai sekarang. Tidak ada perubahannya, tidak ada yang pernah bercampur. Meskipun Quran itu pernah dibakar karena bercampur, gitu ya. Jadi sekali lagi aku katakan, imani sajalah meskipun bohong. Waktunya habis. Sampai di sini anak Batak mencoba berusaha untuk mencari remis. Dia mengatakan bahwa semua kitab suci itu mengalami ortodoksi, mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Ya, dia mau menyamakan seluruh kitab suci, ya, terutama mungkin dalam konteks ini dia mau menyamakan Al-Quran dan Bible dia. Ya. Jadi di apa namanya, ketika dia tidak sanggup untuk mematahkan argumentasi Ustaz Sugi, dia juga ingin remis saja sepertinya ya. Tidak sama sahabat sekalian. Karena beberapa kali tadi juga Ustaz Sugi sudah menjelaskan bahwa tidak sama Bible dengan Al-Quran itu. Bible itu memang ditulis oleh manusia, dan itu juga pengakuan Rudi Simamora tadi, anak Batak tadi, bahwa dia sendiri juga mengakui bahwa kitab suci dia itu dituliskan oleh manusia. Tidak sama dengan Al-Quran. Al-Quran walaupun dituliskan, tetapi apa namanya, editorialnya itu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kalam, dan kalam itu yang dimaksud sesungguhnya dengan firman Allah atau Al-Quran di dalam Islam. Nah, bunyi dari kalam itu dari hari ke hari, dari zaman Rasulullah SAW sampai hari ini itu tidak berubah. Tidak seperti kitab mereka. Nah, mereka ada revisi-revisi juga. Nah, sampai di sini dia mau kemudian menyamakan. Tidak sama sekali, sahabat sekalian. Jadi saya lihat Anda ini ngelantur tanpa data. Anda mengatakan orang Irak ini boleh dimasukkan, ini tidak. Ini dapat dari mana Anda ini? Coba ditunjukkan datanya gitu loh, jangan ngelantur gitu ya. Nah, Anda tadi mengatakan Al-Quran tidak asli lagi. Nah, di sini Anda tidak paham. Al-Quran itu bukan yang berupa tulisan. Mau dibakar, mau tenggelam, mau apapun. Nggak ada ngaruhnya terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran bukan berdasarkan tulisan. Beda dengan kitab Anda. Kitab Anda itu dicetak berdasarkan tulisan, bukan berdasarkan hafalan. Tetapi anehnya autografannya sudah tidak ada. Bagaimana Anda mau ngecek keasliannya itu gimana? Apakah ini benar-benar dikatakan oleh Yesus atau tidak? Bagaimana cara Anda mengecek? Sementara yang nulis saja tidak diketahui. Maaf, kalau kitab Anda ini saya nilai dengan ilmu hadis, maka kitab Anda ini tak ada lebih daripada hadis dhaif. Dia setara dengan hadis palsu. Karena tidak jelas siapa penulisnya, ya, lalu disampaikan kepada siapa, sanadnya tidak ada. Ya, jadi kalau dilihat dari ilmu hadis, kitab Anda itu hanya setara dengan hadis palsu karena tidak jelas siapa penulisnya. Nah, Al-Qur'an itu secara bunyi itu tidak mengalami perubahan. Bahkan tadi sudah saya kasih tahu, Al-Quran itu selalu dikontrol. Mulai zaman Rasulullah sampai sekarang, hafalan para hafiz ini terus dikontrol, saling mengontrol. Yang namanya adalah halakah Quran. Bahkan setiap bulan puasa kita baca Al-Quran, ada yang baca, ada yang menyimak. Karena salah sedikit saja ini bisa merubah makna. Makanya ada yang menyimak seperti itu. Beda dengan kitab Anda, Bos. Beda. Ya. Jadi apalagi tadi yang ingin saya komentari ya, kayaknya nggak perlu lagi ya. Mengenai Al-Quran tidak asli lagi sudah, karena Al-Quran itu bukan berdasarkan tulisan, tetapi berdasarkan hafalan. Hafalan para hafiz terjaga. Ya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Nah, itu hebatnya Al-Quran. Bukan hanya bunyinya Al-Quran itu dihafal, panjang, pendek, berhentinya, wakofnya, umat Islam tahu. Ya, hafal betul itu. Ini dipanjang sekian harokat, ini panjang pendek, di wakof ini dia harus berhenti.
dengan tidak bernapas. Di wakaf ini dia berhenti boleh bernapas. Sampai seperti itu di dalam Al-Quran. Penghafal-penghafal itu tidak sembarangan. Al-Quran terjaga hanya satu kitab yang paling terjaga di dunia ini, yaitu Al-Quran. Karena Allah sendiri yang bersumpah untuk menjaganya. Aku yang menurunkan Al-Quran, aku yang menjaganya. Nah, kalau Anda masih ragu dengan Al-Quran, ada tantangan dari Al-Quran. Tuhanmu boleh kamu ajak, Roh Kudus ajak, malaikat ajak, jin ajak untuk membuat satu surah saja semisal Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Lihat, tantangan Al-Quran sudah 1400 tahun belum ada yang bisa menandinginya. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran, maka buat satu surah saja yang semisalnya. Silakan ajak penolong-penolongmu selain Allah. Semua yang kau anggap Tuhan, seluruh manusia berkumpul untuk membuat satu surah saja semacam Al-Quran jika kamu memang bisa. Jika kamu tidak bisa, ingat ya, di dalam Al-Quran diancam wala in kuntum shadiqin fa'ilam taf'alu walam taf'alu. Jika kamu bisa dan pasti kamu tidak bisa, fa'ilam ta'alu fatakun narolati wal kuduhanasi wal hijarah uidat lil kafirin. Jika kamu tidak bisa, maka persiapkan dirimu dengan api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Diancam oleh Allah jika kamu tidak bisa membuatnya. Buatlah kalau bisa. Ajak segala penolongmu, boleh buat satu surah saja semisal Al-Quran. Anda tidak berani membahas siapa yang menulis Yohanes, siapa yang menulis Matius. Tidak diketahui siapa penulisnya. Apakah begini masih dianggap sebagai kitab suci? Kalau asal-usulnya saja tidak jelas. Kami umat Islam, jangankan Al-Quran, menganggap hadis pun tidak, kalau tidak jelas asal-usulnya. Saya kira sudah cukup, karena anak Batak tanpa ada data, cukuplah ya. Terima kasih. Very clear. Ustaz Sugi mengatakan bahwa kitab mereka itu nggak bisa disetarakan dengan Al-Quran dari segi apapun, ya, dari segi penulisan, dari segi sanadnya ya. Misalnya dalam Islam itu ada ilmu hadis, ya, itu hadis diteliti sampai sanadnya, periwayat hadis tersebut sampai kepada Rasulullah, barulah hadis itu diterima menjadi hadis sahih. Nah, sementara di kitab mereka nggak ada periwayatan yang bersambung seperti itu, sehingga terputus. Sehingga tidak salah ketika Ustadz Sugi menyetarakan kitab mereka itu dengan hadis palsu kalau di dalam Islam, hadis dhaif, hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apatah lagi ya ingin menyamakan dengan Al-Quran, sangat jauh ya sahabat sekalian. Tapi di poin di segmen ini saya bisa mendapatkan satu poin menarik dari Ustadz Sugi bahwa Al-Quran itu sudah dijamin oleh Allah yang akan menjaganya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran sedikit pun sebenarnya dari kita terhadap kemurnian Al-Quran itu, terhadap penjagaan Al-Quran itu. Tidak akan berhasil siapapun mengobok-ngoboknya, mencampurnya, mengaduknya dengan yang lain. Tidak akan bisa, karena Allah sendiri yang bersumpah untuk menjaganya. Kemudian kalau masih ada orang-orang yang ragu dengan kebenaran Al-Quran, Allah menantang kita manusia ini untuk membuat satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Adakah kitab suci lain yang berani menantang manusia seperti itu? Tidak ada. Sepengetahuan saya, tidak ada satupun kitab suci di dunia ini yang berani menantang manusia untuk membuat yang setara dengannya. Walaupun hanya satu surah saja. Allah tidak menyuruh membuat semua surah dalam Al-Quran itu tandingannya. Tapi satu surah saja. Apa surah terpendek di dalam Al-Quran? Misalkanlah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Buatlah yang setara dengan itu. Sampai hari ini sudah 1400 tahun berlalu,
tidak ada jin, tidak ada malaikat, apalagi manusia semacam Rudi Simamora ini yang mampu membuat satu surah saja seperti yang ditantang oleh Al-Quran. Wallahu a'lam. Baiklah sahabat sekalian, inilah debat lintas agama kita kali ini. Semoga video ini bisa menjadi bahan pencerahan bagi kita semua dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video debat kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.